Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-19 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema perceraian. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yosua 24 ayat 1 sampai dengan 13. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 3, 16 sampai dengan 18, 21 sampai dengan 22 dan ayat 24. Bait pengantar Injil diambil dari surat pertama Paulus kepada jemaat di Tesalonika 2 ayat 13, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 19 ayat 3 sampai dengan 12. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 10 ayat 1 sampai dengan 12. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, tanggal 12 Agustus 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, tanggal 13 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2017, dan tanggal 12 Agustus 2016. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 3 sampai dengan 12. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 3 sampai dengan 12
dapat dibaca pula dalam Injil Markus 10 ayat 1 sampai dengan 12 serta menjadi bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar 5,5 bulan yang lalu. Bacaan Injil pada hari ini begitu populer di kalangan mereka yang akan melangsungkan perkawinan dan kerap digunakan pula untuk menasehati keluarga yang perkawinannya sedang bermasalah. Menurut Sinode Agung Gereja Katolik Indonesia tahun 2015, keluarga Katolik adalah keluarga yang membawa sukacita Injili. Sementara dari dokumen EG yang ada, dikatakan bahwa dengan penuh iman, Gereja Katolik mensyukuri sebuah perkawinan sebagai suatu sakramen yang menjadi tanda kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup berkeluarga. Perjumpaan dengan Yesus Kristus harus membawa sukacita Injili. Pasangan suami istri harus percaya di dalam iman bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati dan mencintai keluarganya. Keyakinan ini penting dan harus terus dimiliki agar dapat setia satu sama lain dalam untung dan malang, serta dapat menambah sukacita dalam keluarga secara spiritual, rasional, dan sosial. Sahabat Kuntum yang terkasih, ketika ada masalah datang, perbedaan prinsip terjadi, dan perbedaan cara pandang berlangsung serta selisih pendapat muncul, maka yang terpenting bukan pada bagaimana mencari titik perpisahan, tetapi justru saat mana pasangan mencari titik persatuannya kembali yang dapat semakin mengembangkan kebersamaan dan cinta kasih karena didampingi oleh Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Keluarga Katolik yang dipenuhi sukacita Injili akan dan harus menemukan cara agar tetap bersatu dan tidak kehilangan rahmat, karunia, dan iman pada Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam Injil Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sahabat Kuntum yang terkasih, selamat hari Jumat. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberikan berkat berlimpah kepada keluarga kita masing-masing sepanjang hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi,